Selamat malam, Kalanamita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Senang bisa berjumpa kembali, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Sadhu. Berjumpa kembali dengan kelas bab 3 bersama Romo Ruby. Malam ini adalah pertemuan ke-19, Senin 7 Maret tahun 2022. Seperti biasa, mari kita mengulas sedikit terkait dengan pertemuan ke-18 hari Senin lalu. Diawali Romo menyampaikan bahwa dari 14 kica atau 14 fungsi, kita sudah mempelajari 9 fungsi. Yang pertama adalah 3 fungsi, Patisandi, Bawangga, Cita, sudah kita pelajari, di mana nanti detail dari ketiga fungsi ini akan dibahas di bab 5 Witimuta. Lalu 6 fungsi lainnya adalah Awajana, kemudian Dasana, Sawana, Gayana, Sayana, dan Pusana. Itu 6 fungsi berikutnya. Jadi sudah 9 fungsi yang sudah kita pelajari. Sedangkan pembahasan Senin lalu adalah terkait dengan fungsi Sampaticana, fungsi menerima, di mana fungsi ini terjadi ketika salah satu panca indera kontak dengan objek. Dan secara definisinya, fungsi ini dilakukan oleh dua kesadaran yang menerima objek bersama-sama dengan kesadaran yang mengarahkan ke panca indera atau panca dwara wajana. Tentu kita masih ingat bahwa Sampaticana ini adalah bagian dari elemen batin atau manodatu. Kalau dilihat dari karakteristik manodatu itu sendiri, minggu lalu Romo menyampaikan adalah Sabawa Sunata Nisa Tata atau kekosongan dan ketiadaan makhluk. Oleh karenanya Sampaticana ini atau kesadaran menerima ini hanyalah fenomena mental yang berfungsi menerima objek semata. Dan kita juga sudah belajar bagaimana karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekat dari Sampaticana ini. Dan diakhiri Romo minggu lalu menjelaskan mengenai proses witi dari fungsi Sampaticana ini, diilustrasikan dari proses fenomena buah mangga yang jatuh dari pohonnya, di mana prosesnya diawali dari Atita Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda, Panca Dwara Wajana, Caku Winyana, dan Sampaticana. Ya, demikian kurang lebih ulasan pertemuan ke-18. Semoga bisa membantu Kalanamita untuk mengingat kembali. Baik, kita akan awali kelas dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilahkan. Ya, yang saya hormati para Rama, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Hari ini tanggal 7 ya, tanggal 7 Maret 2020, Senin 7 Maret 2022.
kita kembali memasuki pelajaran Abhidhamma Sanggaha, khususnya terkait dengan fungsi daripada cita dan fungsi daripada cetasika. Ya, tadi Romo Ardi sudah menyampaikan resume pelajaran minggu lalu, ya, dan teman-teman juga bisa melihat YouTube kita ya. Jadi saya izinkan saya menggunakan whiteboard, teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya, saya coba mengajak teman-teman untuk berbicara tentang kica lagi ya. Kica itu adalah fungsi. Fungsi dari apa? Fungsi dari cita. Ya. Dan fungsi cita itu ternyata punya 14 fungsi dia. Dari 14 fungsi ini kemarin kita sudah berbicara tentang fungsi sampaticana ya. Kita ulang sedikit satu-satu ya. Masih ingat ya, kemarin kita bicara pertama adalah terkait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kita sudah bahas 9 fungsi ya dari 14 fungsi ya. Fungsi pertama adalah fungsi patisandi. Patisandi ya. Patisandi cita, artinya fungsi daripada kelahiran ya. Kelahiran kembali. Lalu fungsi bawangga. Nah, kalau kita bicara fungsi bawangga ini kan adalah penopang kehidupan. Penopang kehidupan. Kita bicara kemarin cuti ya, meninggal dunia nih ya, atau proses perpindahannya kehidupan ya. Jadi ini cuti itu meninggal dunia. Meninggal dunia atau kematian ya. Lalu kita berbicara fungsi yang berikutnya adalah fungsi awajana. Ya, awajana ini fungsinya adalah mengarahkan ya. Sudah kita bahas juga. Lalu ada 5 fungsi yang adanya di panca indera, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yaitu ada fungsi dasana, melihat ya, sawana, dengar ya, lalu gayana, cium, lalu ada fungsi dasana, sawana, gayana, sayana ya, menyentuh rasa, lalu ada fungsi kota, pusana ya, fungsi menyentuh. Dan kemarin kita bahas juga yang ke-10 terkait dengan fungsi yang namanya sampaticana. Ya, sampaticana adalah fungsi untuk menerima. Berarti hari ini kita membahas fungsi yang ke-11 dari 14 fungsi yang sudah kita bahas ya. Apa sih fungsi yang ke-14 itu? Adalah santirana. Apa itu santirana? Fungsinya adalah menginvestigasi atau apa? Memeriksa ya. Menginvestigasi atau fungsinya memeriksa. Gitu ya. Teman-teman ya, kita bahas ini apa itu fungsi sampaticana. Nah, teman-teman, saya pernah mengatakan sama teman-teman di rumah bahwa dari 14 fungsi ya, dari 14 fungsi 13 fungsi itu fungsi ini akhirnya adanya di proses witi, di proses kesadaran ya, di proses kesadaran. Nah, jadi kalau kita memahami fungsi cita, maka kita bisa memahami proses kesadaran. Proses kesadaran itu adalah witi. Ya, proses witi itu nanti akan kita genapi dari pelajaran bab 3 ini terkait dengan arah mana objek maupun terkait dari yang namanya pintu duara gitu ya. Jadi sekarang kita bicara fungsi, kita memahami satu-satu fungsinya
Sampaticana itu apa, Santirana itu apa, Wotapana itu apa, Jawana itu apa, Tadaramana itu apa. Kalau sudah tahu karakteristik, sebab terdekat, manifestasi, dan fungsi, nanti kita masuk ke kica ke mana? Ke bab 3 terkait dengan duara, pintu, terkait dengan arah mana objek, akan menyangkut lagi tentang witi. Jadi supaya nanti pada saat kita masuk ke bab 4, kita sudah bisa membaca atau menganalisa ataupun memahami pelajaran bab 4 terkait witi. Ya, karena kan habis ini selesai kan kita masuk langsung ke witi gitu ya. Nanti habis ini selesai kita masuk ke witi, nanti kalau bab 8 selesai, saya akan masuk ke bab 5 dulu, nanti baru bab 6 belakangan, dan bab 9. Bab 9 ya kita akan ulang sedikit. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian, kita sudah pelajari, dan sekarang malam ini saya akan memberikan diskusi Dharma atau memberikan sharing Dharma dengan teman-teman terkait dengan apa itu Santirana. Ya, Santirana adalah salah satu fungsi dari cita kesadaran. Dan Santirana itu dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan ada yang kesadaran memeriksa, atau kalau dalam bahasa Indonesia yang lebih baik adalah menginvestigasi. Itu pun bahasa Inggris sebenarnya. Tapi inilah padanan kata yang memang kayak kenapa saya selalu mengajarkan atau memberikan sharing sama teman-teman untuk menggunakan bahasa Palinya. Karena pasti terjemahan buku satu dan buku yang lain pasti ada sedikit perbedaan, sehingga akhirnya teman-teman yang mungkin baru belajar akan menemukan kesulitan dari pemahaman itu ya. Oke, kita sekarang membahas tentang Santirana Cita atau Santirana ya. Hapus dulu ya teman-teman ya. Jadi kita membahas apa itu Santirana ya. Jadi kalau teman-teman Santirana itu kalimatnya adalah, kalau diterjemahkan tadi apa? Memeriksa fungsi ya. Kalau ini fungsi ini ya. Cita memiliki fungsi Santirana ya. Apa itu fungsi Santirana? Fungsinya adalah memeriksa atau menginvestigasi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Saya pakai tulisan lain misalnya. Kalau kita lihat misalnya apa itu Santirana gitu kan, maka saya rujukannya di kitab Dhamma Sanggani. Ya. Kalau kita berbicara kita di kitab Dhamma Sanggani, bahwa yang namanya menginvestigasi atau memeriksa atau disebut Santirana adalah sebagai dalam Dhamma Sanggani ya, adalah sebagai elemen kesadaran batin. Kesadaran batin. Elemen kesadaran batin itu disebut sebagai mano, winyana, datu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau di sini yang namanya Santirana bagian dari mano, winyana, datu. Menurut kitab Dhamma Sanggani ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita berbicara menginvestigasi nanti ada citanya ada 3 nih. Jumlah citanya 3. Nanti saya sampaikan sama teman-teman jumlah cita yang 3 itu yang mana saja gitu ya. Yang 3 itu yang mana saja. Nah, kalau teman-teman pernah belajar di bab 8 terkait dengan Anantara Pacayena Pacayo, masih ingat ya apa itu Anantara? Anantara itu adalah kondisi tanpa jeda. Dan kita bicara Pacayo kan berarti kan kondisi. Anantara itu kan tanpa jeda. Ya, maka kalau kita berbicara tentang fungsi Santirana, gitu ya teman-teman ya, maka fungsi Santirana ini kesadaran yang menginvestigasi gitu ya, kesadaran
yang memiliki fungsi memeriksa, boleh ya, memeriksa gitu kan, atau menginvestigasi gitu ya teman-teman ya, munculnya tanpa jeda, munculnya tanpa jeda gitu ya, tanpa jeda setelah lenyapnya apa? Setelah kelenyapan dari kesadaran, setelah upada titi, setelah kelenyapan, bangga ya, setelah kelenyapan dari kesadaran menerima yang dikenal sebagai kesadaran sampatichana. Nah, jadi dari kalimat ini kita tahu bahwa kesadaran yang namanya santirana ini adalah kesadaran muncul tanpa jeda dari santirana. Berarti tergantung dia ya, kalau dia tidak ada santirana, apa yang diperiksa? Kalau nggak diterima, apa yang diperiksa? Gitu ya teman-teman ya. Diterimanya di mano datu, diperiksanya oleh mano winyana datu, gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman nanti sekarang kita bicara baru karakteristik, sebab terdekat dan segala macam ya. Maka poinnya kalau gitu ada poin yang harus kita tulis di sini. Sebentar, saya pakai ini ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang pertama adalah kita berbicara karakteristik dulu ya. Kita berbicara karakteristik. Jadi kalau kita berbicara karakteristik ya, atau kan ada karakteristik itu apa sih? Sifat alami kali ya, atau apa sih? Karakteristik alaminya gitu ya kalimatnya. Karakteristiknya adalah berciri tadi. Karakteristik ini adalah berciri, kalimatnya hampir sama nih kan dengan santirana ya. Karakteristik ini berciri kekosongan, apa sih? Berciri kekosongan dan ketiadaan makhluk ya gitu ya. Berciri kekosongan dan ketiadaan makhluk. Tuh, ya karakteristiknya. Jadi kalau yang namanya kesadaran memeriksa karena sifatnya adalah ketiadaan atau kekosongan, jangan jadi sebuah konsep kenyataan. Ketika saya terima ini adalah sebagai suara itu bukan makhluk, suara itu kekosongan gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, prinsip kekosongan. Dengan kata lain, kalimatnya adalah fenomena mental alami yang hanya sebagai objek semata. Ya, ini kalimatnya adalah hanya sebagai objek semata. Hanya sebagai objek semata. Gitu ya teman-teman ya, hanya sebagai objek semata. Jadi fungsinya ya, kayak gitu ya teman-teman ya, fungsinya hanya sebagai objek semata. Jadi fungsi ini kategorinya ini punya fungsinya hanya sebagai objek semata gitu ya, gitu. Karena fungsinya sebagai objek semata, berarti dia bukan makhluk dan bukan pula jiwa atau roh. Maka jadi kesadaran manifestasinya adalah jadi fungsinya adalah kalau kita bicara fungsi kan karena dia adalah hanya objek semata gitu ya teman-teman, maka fungsi dia itu berarti menginvestigasi ya, menginvestigasi bahwa ini hanyalah objek semata. Jadi fungsinya dia
adalah sebagai menginvestigasi. Menginvestigasi apa? Menginvestigasi bahwa ini hanyalah objek semata. Itu kalimatnya. Ya, lalu kalau kita berbicara manifestasinya sekarang. Manifestasinya kita bicara ya. Maka manifestasinya adalah kesadaran kesadaran sebagai gitu ya, kesadaran sebagai menginvestigasi objek. Saya belum menggunakan bahasa Pali ya, nanti saya gunakan bahasa Pali ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara karakteristiknya jadi manodatu, fungsinya menginvestigasi bahwa ini hanya objek semata. Nah, dalam bahasa Pali saya pakai hitam kurung buka kurung tutup gitu ya teman-teman. Untuk terkait dengan fungsi gitu ya. Maka ini adalah sebagai bahasa Palinya adalah calaramana wijanana lakhana. Gitu, teman-teman ya. Nah, ini bahasa Palinya jadi kalimat itu begini ya teman-teman ya. Untuk yang ini nih, saya pakai bahasa Pali ini bahasa Palinya ini gitu ya. Yang ini bahasa Palinya ini teman-teman ya. Ini sebagai santirana rasa ya. Santirana rasa. Untuk yang ini bahasa Palinya ya teman-teman, tata bahasa Pali tata bahwa pacu patana. Manifestasi itu teman-teman. Nah, sekarang kita bicara sebab terdekat ya. Bicara sebab terdekat. Kalau kita bicara sebab terdekat, maka sebab terdekat adalah landasan hati. Landasan hati. Dan landasan hati itu dalam bahasa Pali apa? Hadaya. Sorry, hapus ya, salah ya. Hadaya watu. Hadaya watu pada tanah. Nah, itu ya teman-teman. Jadi karakteristiknya adalah calara mana wijanyana lakana. Apa itu calara mana wijanyana lakana? Tadi berciri kekosongan dan tidak ketiadaan makhluk. Karena dia ketiadaan makhluk, maka dengan kata lain ini adalah sebuah fenomena secara alami yang hanya sebagai objek semata gitu ya teman-teman. Karena dia sebagai objek semata, maka ketika teman-teman menerima kesadaran ini gitu ya, kesadaran ini, maka kesadaran ini akan menjadi kualitas gitu ya. Apakah sangat menyenangkan ataukah menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu ya kalimat ini. Jadi sehingga dari kesadaran menerima ini dia bisa hanya menerima apakah ini kesadaran ini menyenangkan, sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Karena makanya kenapa kalimat UPK di sini jadinya adalah bukan keseimbangan batin. UPK di sini adalah sedikit kesenangan atau sedikit yang menyenangkan. Jadi kalimatnya makanya ada di beberapa buku-buku yang berbeda terkait dengan UPK. Jadi UPK itu bukan netral ya. UPK itu adalah ada sedikit kesenangannya gitu kalimatnya. Nah, sekarang kita lihat di proses witinya ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di proses witi kemarin kan
kita sudah bahas ya cerita bahwa kalau teman-teman sedang belajar 14 fungsi Kica atau Kica gitu ya, 14 fungsi ini pasti yang 11 gitu ya, karena potong 3 ya, potong 3 itu sekali lagi takut ada yang lupa, potong pati sandi, potong bawangga, potong cuti ya, potong cuti ya, karena dipotong 3 ini ya, 1, 2, 3, berarti yang 11 ini pasti ada prosesnya. Prosesnya adalah harus tanpa jeda. Karena kita bicara proses ini dilambangkan menjadi sebuah gerbong. Saya bilangnya gerbong kereta. Atau bolehlah ya gerbong kereta. Dan gerbong kereta itu pasti punya fungsi ya. Apa fungsi gerbong kereta? Maka karena kita kemarin sudah bicara di sini ya, kita sudah bicara di sini ya. Ada 1 Atita Bawangga, ada Bawangga Jalana, ada Bawangga Paceda. Budi Penggal ya. Penggal, terus kita pernah bicara kesadaran panca, ini awajana. Ini kesadaran sebentar ya. Ini kesadaran, dan ini kesadaran. Pakai warna kuning sengaja. Baru ini saya penggal. Nah, teman-teman nanti hari ini kita bahas 2 ini ya, kita bahas 2. Kita sudah bahas ini. Ini adalah kesadaran yang disebut kesadaran awajana kan? Awajana. Apa itu kesadaran awajana? Kesadaran yang mengarahkan. Yang ini adalah kesadaran yang punya fungsi 5. Fungsinya ada 5. Ya, fungsinya ada 5 dan dia munculnya nggak mungkin bersamaan. Fungsi yang 5 itu adalah dasana. Lalu apa tadi? Dasana, sawana, gayana, lalu sayana, dan pusana. Gitu ya. Dia ada di sini nih, 5 fungsi nih. Ya. 5 fungsi ada di sini. Ini 1 fungsi, ini 1 fungsi, ini 1 fungsi, ini yang kita bahas sekarang. Nanti ini baru kita bahas. Jadi kesadaran ini ada 5 nih kesadaran. Ya. Tapi kalau dia di dasana berarti yang ada adalah caku winyana. Gitu. Kalau sawana berarti yang bermain adalah sota winyana. Gitu ya. Kalau gayana berarti yang bermain adalah ganda winyana. Kalau sayana yang bermain adalah teman-teman jiwa winyana. Kalau pusana maka yang bermain adalah kaya winyana. Nah, kemarin kita sudah membahas ini, teman-teman. Kita sudah membahas materi kita yang ini nih. Yang ini adalah sebagai fungsi yang namanya sampaticana, ya. Fungsi sampaticana fungsinya adalah menerima objek yang diarahkan oleh awajana, gitu kan, melalui fungsi dasana, sawana, gayana, sayana, dan pusana. Tadi kita sudah bicara bahwa kesadaran menerima adalah kesadaran yang tanpa jeda. Setelah ini padam, maka ini yang sedang kita bicarakan. Setelah padam, dia menjadi fungsi kesadarannya menjadi santirana. Gitu. Dan santirana ini karena dia adalah kesadaran menerima,
memeriksa ya, menginvestigasi gitu kan. Karena kesadaran ini menginvestigasi, maka kesadaran ini ngapain jadi teman-teman? Menyelidiki objek dia. Kesadaran ini jadi menyelidiki objek dia. Saya pakai warna. Kesadaran ini jadi apa? Menyelidiki objek. Kan investigasi kan? Menyelidiki objek. Karena dia menyelidiki objek, objek yang di mana? Objek yang diterima. Karena harus diterima dulu, teman-teman. Ya, karena dia telah menyelidiki objek yang dia menyelidiki. Kesadaran ini adalah kesadaran yang menyelidiki objek yang diterima ya tadi ya. Kesadaran ini adalah kesadaran yang menyelidiki objek yang sudah diterima. Tapi walaupun dia belum sempurna, kalimatnya gitu. Kan sudah diterima nih. Walaupun belum sempurna gitu ya. Objek yang diterima. Saya tambah kayak ini dulu. Objek yang telah diterima. Objek yang telah diterima dari apa? Dari sini. 5 ya. Dari situ 5 ya. Nah, terus objek yang sudah diselidiki diterima ini, maka walaupun kalimatnya gitu. Ya, walaupun tidak secara sempurna diterimanya, ya, walaupun objeknya tidak secara sempurna, ya gitu ya teman-teman, maka apa yang terjadi setelah ini teman-teman, setelah objek diterima tidak secara sempurna? Kenapa tidak secara sempurna? Karena nanti karena tidak secara sempurna, maka ini akan menimbulkan 3 kesadaran nih, akan menjadi 3 kesadaran. Jadi kita lihat kenapa kesadaran Santirana, kenapa kesadaran Sampaticana hanya ada 2 cita ya, tapi ini jadi 3 cita nih, gitu ya. Karena objek yang diterimanya walaupun tidak sempurna, tapi 3 kesadaran ini muncul, bisa muncul. Kenapa dia bisa muncul? Karena tergantung kualitas. Objek ini muncul tadi nih. Tadi saya katakan objek yang muncul itu apa? Ada yang apa kalimatnya tadi teman-teman? Ada yang sangat, ada yang menyenangkan gitu ya, menyenangkan. Ada apa lagi? Ada yang sangat menyenangkan, kalimatnya gitu ya. Sangat menyenangkan. Dan ada objek yang tidak menyenangkan. Kenapa dia bisa jadi karena menyenangkan, tidak menyenangkan, dan menyenangkan, sangat menyenangkan, tidak menyenangkan ini sangat tergantung oleh yang namanya kualitas. Kualitas apa? Kualitas objeknya. Makanya nanti teman-teman akan belajar kalau kita bicara arah mana atau objek, ada objek yang sangat besar, objek besar, kecil, dan sangat kecil. Nanti kita baru bicara objek setelah fungsi kica berakhir, ya teman-teman gitu. Jadi kenapa kesadaran itu bisa muncul 3 jadinya? Padahal diterimanya cuma 2 nih, diterima 2 cita, tapi diperiksanya jadi 3, gitu ya. Menyenangkan, sangat menyenangkan, dan tidak menyenangkan. Ya walaupun dia terimanya tidak secara sempurna, tapi bisa menghasilkan 3 ini. Kenapa bisa menghasilkan 3 ini? Karena tergantung objeknya, kualitas objek. Jadi kita tahu ya bahwa yang namanya Sampaticana, namanya Santirana itu dia bisa menjadi UPK, dia bisa menjadi Somanasa, tergantung objeknya. Kita lihat teman-teman. Kita lihat di sini ya, kita stop, kita lihat ke programnya Korudi ya.
Kalau kita lihat program Ekorudi, teman-teman, kita sedang berbicara fungsi Sampierana. Lihat teman-teman, fungsi Sampaticana kan kemarin kita bahas ini kan. Fungsi Sampaticananya cuma 2, gitu kan? Tapi kenapa Santirananya jadi 3? Kenapa Santirananya jadi 3? Gitu ya. Nah, 3 di sini berarti kan ini kan kalau ini duka, ini duka nih kan. Ini kan duka ya. Bilang teman-teman duka ya. Duka kan diterimanya harus UPK kan? Mestinya kan ini kesadaran ini. Tuh. Diterimanya dengan UPK. Ya. Diterima dengan UPK, tapi karena ini 1, 2, 3 menjadi manowinyana datu, kalimatnya gitu ya. Karena ini ada 3 ini adalah bagian dari manowinyana datu. Berarti kalau kita bicara manowinyana datu tadi apa? Kesadaran ini menjadi elemen batin, walaupun dia diterima di pintu panca indera. Berarti dia bagian dari manowinyana datu. Nah, karena dia manowinyana datu, maka dia bisa memutus. Sebenarnya di sini dia bisa memutuskan apa? Objeknya bisa menyenangkan, sangat menyenangkan, dan tidak menyenangkan. Sekarang saya tanya, kalau objeknya adalah duka, hasilnya adalah duka, diterimanya dengan UPK, khas diputus atau diperiksanya atau diinvestigasinya dengan apa? Pasti dengan tidak menyenangkan. Ya, tidak teman-teman. Walaupun tadi kualitas batin harus UPK. Ya, tadi lagi UPK di sini artinya sedikit kesenangan. Makanya ada kalimatnya menyenangkan, sangat menyenangkan. Jadi kalau yang sangat menyenangkan itu adalah somanasa. Begitu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu sekarang bahwa yang namanya UPK itu bukan berarti netral ya. Untuk kasus cita ya, untuk kasusnya ahituka cita, dia berarti adalah ada sedikit kesenangan. Itulah kalimat yang tepat. Tapi kalau di buku yang lain mungkin menyatakan ya ada kalau ada sedikit kesenangan berarti ya menyenangkan gitu ya. Jadi makanya teman-teman bisa bayangkan semua kesadaran yang diinvestigasi kenapa bisa jadi menyenangkan? Ya contoh duka itu kan nggak selamanya tidak menyenangkan, kan bisa saja menyenangkan bagi kalangan tertentu misalnya ya. Bisa saja jadi kalimat seperti itu teman-teman. Nah, lalu kesadaran suka gitu ya, kesadaran suka nih. Suka atau maaf saya katakan adalah fungsinya busananya menghasilkan suka diterimanya dengan apa? Dengan UPK, tapi bisa saja diputuskannya dengan apa teman-teman? Dengan UPK juga diinvestigasinya atau bisa saja diinvestigasi dengan cara somanasa. Ya, kenapa bisa begitu? Karena ini bagian dari manowinyana datu. Ya, dia bisa. Kenapa bisa menghasilkan antara kok bisa UPK atau bisa somanasa? Karena sangat tergantung dari kualitas objeknya. Itu kalimatnya. Tapi tetap yang memutuskannya adalah pintu batin, karena ini bagian dari manowinyana datu. Tuh, seperti itu tuh Romo Ardi terkait dengan menginvestigasi atau fungsi daripada yang namanya Sampierana gitu ya. Nanti kalau kita ibaratnya seperti apa? Masih ingat nggak kemarin? Kita ngomong ibarat nih di sini. Ya. Sekarang ini di sini ya. Jadi kita pernah bicara kita lanjutkan ada seorang yang duduk di bawah pohon mangga ya. Kita lanjutkan cerita itu ya. Jadi kalau kita berbicara cerita kan kemarin kita bercerita ini ada pohon yang rindang sekali gitu kan. Pohon yang rindang sekali ini akhirnya membuat tentunya pohonnya pohon berbuah ya. Enggak kemarin kita contohnya kan kemarin adalah pohon daripada buah mangga. Mangga itu kan warnanya hijau sebenarnya. Ya mangga itu hijau warnanya gitu ya. Saya tidak bisa pohonnya. Lalu ada seorang pria yang berjalan sangat letih sekali lalu dia tertidur pulas di sini ya. Tertidur pulas. Ya, ketika dia tidur pulas, kemarin kita bicaranya apa ini? Atita,
Atita bawangga. Jadi atita bawangga ini diibaratkan seperti apa teman-teman? Orang yang sedang tertidur pulas ya. Atita bawangga. AB diibaratkan seperti tidur pulas. Ya. Tidur ngorok kalau saya katakan begitu ya, tidur pulas ngorok. Nah, terus tiba-tiba buah mangga ini jatuh. Ya, buah mangga yang jatuh ini karena dia sudah matang pasti warnanya lebih hijau. Lebih coklat, lebih hijau. Ketika buah mangga ini terjatuh, teman-teman sekalian, pasti timbul suara dong, ya kan? Timbul suara ketanakan puk gitu kan. Nah, kita walaupun sedang tertidur pulas atau kita yang sudah menginjak usia yang sangat senja, pasti tidurnya kan adalah tidur yang tidak nyenyak gitu kan. Sehingga ketika ada sesuatu yang berbunyi sekalipun, kita mudah terbangun nggak? Mudah terbangun kan? Tapi buah mangga yang jatuh ini membuat kesadaran orang yang tidur pulas ini bergetar. Kesadaran yang bergetar itu namanya bawangga calana. Jadi bawangga calana itu diibaratkan seperti buah yang terjatuh. Ya, seperti buah yang terjatuh. Nah, karena ada suara buk di tanah, maka si orang yang sedang tidur terpulas ini bangun dari tidur pulasnya. Ya, tapi kan orang bangun dari tidur pulas kan nggak serta-merta langsung segar kan, dia membutuhkan waktu sekian second untuk bisa badannya, entah itu digerak-gerakan, entah itu dia ngolet dikit gitu ya, tapi yang jelas dia membutuhkan itu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena pasti ketika ini jatuh dia masih setengah sadar, ya pasti setengah sadar nih. Ketika dia setengah sadar ini jadi bawangga paceda. Ya, karena dia menangkap objek suara ini kan kalimat setengah sadar kan nggak ada ya, tapi saya mengibaratkan nggak ada kalimat setengah kesadaran itu nggak ada ya. Jadi kita cuma ngomong arti ini kan bahasa komunikasi kita ya teman-teman. Di bahasa komunikasi kita bahwa ini ketika buah itu mangga itu jatuh, maka buah mangga ini membuat seseorang menjadi bawangga calana. Bawangganya bergetar, ya. Lalu setelah bawangganya bergetar, pasti dia melakukan yang namanya peralihan dari bawangga masa lalu untuk bisa mengambil objek bawangga sekarang atau objek sekarang. Sehingga ini dikatakan sebagai yang bawangga paceda adalah orang yang setengah sadar tadi. Gitu ya. Kita bahas kemarin kan sampai situ ya teman-teman. Lagi ya, masih ya. Lalu setelah buah mangga ini jatuh, maka orang ini akan menggerakkan seluruh panca indrianya. Dia akan mengarahkan gitu ya. Pasti kan mengarahkan, maka mengarahkan ini, awajana ini, mengarahkan ini, berarti tubuhnya dari tidur pulas, setengah sadar, dia sudah sadar beneran. Dia sudah sadar beneran artinya sudah benar-benar sudah benar-benar orang yang tidur pulas, setengah sadar, sudah benar-benar udah melek lah kalimatnya, udah melek, udah segala macam ya. Maka kalau dia sudah bangun, pasti kesadaran dia terbuka kan, kesadaran dia terbuka, telinga dia terbuka, hidung dia terbuka, lidah dia terbuka, karena dia mengarahkan, semuanya diarahkan ke pintu yang namanya pintu pancadwara. Pintu pancadwara itu artinya seluruh tubuhnya aktif untuk bisa mengambil objek yang apa sih itu objek yang jatuh gitu ya. Maka kalimatnya adalah si bawangga ini kan jadi awajana ya. Awajana adalah seperti pintu panca indera yang mengambil ke objek. Ketika ini jatuh, dia mencoba untuk menggerakkan tubuhnya mengambil objek ini. Ya. Ternyata sambil dia menggerakkan tubuh, objek yang diambil, yang pertama kali yang menarik buat objek ini, ternyata dia menggunakan dasana. Padahal tadi awalnya yang bergetar adalah sayana, ya sawana, gitu ya. Tapi ketika dia misalnya
menggerakkan tubuhnya, dan setelah dia menggerakkan tubuhnya, dia lebih fokus ke fungsi dasana. Ya, matanya lebih dominan melihat objek ini. Nah, ketika matanya terbuka melihat objek, maka jadi caku winyana di sini. Kalau yang misalnya yang menggerakkan adalah sawana, dia lebih fokus karena suaranya, maka yang ada jadi caku, jadi sota winyana. Kalau dia tertarik dengan baunya, berarti jadi ganda winyana. Kalau yang dia tertarik karena rasanya, berarti sayana atau jiwa winyana. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi membuka mata menjadi caku winyana di sini. Caku winyana itu kan punya fungsi, ada 5 tadi nih ya. Ini fungsinya bisa ini dikenal sebagai fungsi yang namanya salah satu, yaitu 1 dasana, 2 adalah sawana, 3 adalah gayana, 4 adalah sayana, dan yang kelima adalah pusana. Tergantung yang mana objek itu berperan ya. Setelah saya mengambil sampel misalnya, si pria yang letih yang sudah terbang ini, dia lebih fokus kepada caku, karena benda ini menarik buat dia. Ya, jadi yang fungsinya maka jadi caku winyana. Setelah caku winyana menangkap, ketika caku winyana mata dia ini menangkap objek mangga ini, maka tapi ingat ya, walaupun dia menangkap objek itu, dia belum tahu itu apa gitu ya. Karena kan kenapa? Karena kan ketika bunyi itu jatuh kan mungkin di tanah ini kan bisa saja ada bebatuan gitu kan, ada ranting, karena ini kan pohon mangga yang sudah mungkin cukup berumur misalnya begitu. Dan sehingga akhirnya mata dia melihat untuk dia hanya untuk melihat apa sih yang jatuh itu gitu kan. Nah, dia diterima dulu nih tangkapannya ini nih yang warna hijau ini. Dari ada bebatu-batuan, ada ranting. Nah, dia fokus ke yang warna hijau ini. Ya. Warna hijau ini menarik buat dia sehingga diterima dulu. Sampati cana diterima dulu. Jadi sampati cana itu artinya adalah mengetahui bahwa ini adalah mangga. Dia mengetahui bahwa ini adalah mangga. Jadi sampati cana ini artinya apa? Sudah mengetahui mangga dia. Sebenarnya sih dia udah mengetahui mangga, tapi dia belum bisa putuskan. Dia hanya tahu itu mangga, gitu kalimatnya. Setelah diterima, diperiksa sama si fungsi ini yang sedang kita bicarakan nih sekarang. Fungsi yang namanya santirana ini. Nah, fungsi santirana ini adalah dia memeriksa objek kan, fungsinya kan menginvestigasikan fungsinya. Nah, dia tahu ternyata mangga ini yang jatuh ini hijau ke kuning-kuningan. Ke kuning-kuningan. Dia periksa ternyata diterima oleh mata, tentu diterima oleh mata, kerjaan caku winyana dan pintu batin tentunya. Setelah itu dia tahu, dia bisa memeriksa bahwa mangga yang jatuh ini ternyata hijau ke kuning-kuningan. Ya, itu kesadaran memeriksa baru. Nah, kesadaran memeriksa ini bisa menjadi keputusan nanti nih. Karena ini sudah masuk mano winyana datu sebenarnya gitu ya. Karena ini jeda, ini terputus, ini sudah habis, upada titi bangganya muncul. Setelah diinvestigasi, oh itu ternyata adalah buah mangga yang jatuh dan warnanya hijau ke kuning-kuningan. Setelah
diperiksa seperti itu, apa yang terjadi kemudian, teman-teman? Nah, fungsi ini namanya fungsi Wotapana. Sebelum kita masuk ke fungsi Wotapana, selesailah pelajaran yang namanya kesadaran santirana. Kesadaran santirana adalah kesadaran menginvestigasi. Kesadaran ini walaupun belum sempurna, tetapi dia sudah bisa mengenali objek. Karena dia sudah bisa mengenali objek, maka bisa menghasilkan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan sangat menyenangkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tergantung kualitas objeknya. Begitu Romardi dari sisi santirana dulu ya. Sebelum kita lanjutkan ke Wotapana, nanti baru mungkin ada sesi tanya jawab, saya persilakan. Sadu, sadu, sadu. Baik, Rama Ramani Kalyanewita, demikian penjelasan mengenai fungsi santirana, fungsi memeriksa. Jadi fungsi memeriksa ini timbul setelah proses lenyapnya dari fungsi menerima sampaticana. Kita juga baru tadi memahami, baru menambah knowledge kita, pengetahuan bahwa sesungguhnya santirana ini adalah fungsi bagian dari elemen batin, yaitu mano winyana datu. Sedangkan sampaticana adalah elemen batin dari mano datu. Ya, setelah mano datu baru dilanjutkan dengan mano winyana datu. Jadi fungsi santirana ini ada 3 cita. Tadi sudah jelas juga seperti biasa Romo menyampaikan mengenai karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekatnya. Lalu ilustrasi buah mangga yang jatuh diperdalam lagi oleh Romo sehingga kita lebih jelas lagi Romo ya bagaimana proses dari santirana ini timbul setelah sampaticananya lenyap. Silakan Rama Ramani Kalyanewita yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, kami persilakan. Ini adalah fungsi ke-11 Romo ya. Masih tersisa 3 fungsi kembali, 3 fungsi lagi. Sepertinya minggu depan sudah selesaikan. Hari ini kan kita berbicara fungsi Wotapana, nanti besok baru minggu depan 2 fungsi yaitu Jawana dan Tadaramana. Ya. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Sepertinya sudah jelas, Romo. Oke, baik. Bisa dilanjutkan. Dilanjutkan ya. Sekarang kita berbicara tentang Wotapana ya. Tapi sebelum berbicara Wotapana, fungsi ini saya hapus dulu ya. Nanti teman-teman sudah paham ini ya. Jadi ya, nah kan kita nanti akan membahas fungsi Wotapana ini yang ini nih teman-teman. Yang ini nih yang saya absir nih. Ya. Gitu ya. Baik. Saya hapus dulu ya teman-teman. Nah, kita sekarang bicara cita atau fungsi yang ke-12 ya. Tadi kan 11. Sekarang fungsi yang ke-12. Fungsi yang ke-12 itu namanya adalah fungsi memutuskan. Memutuskan dalam bahasa Pali namanya Wotapana. Ya, fungsi Wotapana. Nih, teman-teman sebelum saya ngomong itu, teman-teman nanti lihat ini dulu. Kita lihat programnya Korudi yang sudah Korudi buat. Sebenarnya kalau kita bicara, kalau sudah paham, ini program sudah sangat baik sekali. Ini kan 14 fungsi kita kan sudah ada nih. Nah, setelah santirana kan ada Wotapana. Ya, ini Wotapana. Walaupun pintunya pintu panca indria, sayana, dasana, sayana, gayana, sayana, dan pusana, ya, diperiksa. Setelah diperiksa oleh mano winyana datu, tapi tetap diputuskannya di pintu apa? Di pintu mano, di pintu batin ya teman-teman ya, di pintu batin.
Jadi Anda kenapa tadi tidak boleh ada bahwa kesadaran menerima, kesadaran memeriksa itu adalah definisinya masih ingat berciri khas kekosongan dan tidak ada makhluk. Dengan kata lain bahwa kesadaran dua, kesadaran sampatticana dan kesadaran santirana hanyalah sebuah fenomena alamiah. Fenomena alamiah. Dia hanya menjalankan fungsinya saja. Karena dia sedang menjalankan fungsinya saja, apa fungsinya? Hanya fungsi menerima dan fungsi menginvestigasi. Karena dia hanya fungsi menerima dan menginvestigasi, maka objek itu adalah hanya objek semata. Ini hanya objek doang. Entah itu objek rupa, entah itu objek suara, entah itu objek bau, entah itu objek rasa, entah itu objek sentuhan. Dia bukan makhluk. Tuh, kalimatnya itu ingat lagi ya. Dia bukan makhluk dan bukan pula, kalimatnya begitu. Dan bukan pula jiwa atau roh. Jadi mata ini nggak ada rohnya, teman-teman. Caku winyana itu nggak ada rohnya. Sota winyana itu nggak ada rohnya. Ya, ganda winyana itu nggak ada rohnya. Jiwa winyana itu tidak ada rohnya. Potaba sentuhan itu tubuh kita itu tidak ada rohnya, gitu ya. Karena tidak ada rohnya itulah maka teman-teman harus tahu jadinya, ya. Yang bisa mengenali objek siapa ya? Cuma 6 panca indera kita, walaupun yang mengenali objek adalah panca indera, tapi tetap yang memutuskannya adalah pintu batin. Pintu batin ada di sini nih. Pintu batin ada di sini yang dikenal sebagai wotapana. Gitu ya. Habis itu dipahami ya. Nah, sekarang kita berbicara apa itu wotapana. Jadi teman-teman, wotapana gitu ya. Saya pakai tulisan lain. Jadi wotapana itu tiada lain dan tiada bukan bahwa kita sedang berbicara fungsi ya teman-teman ya. Jadi fungsi wotapana itu dilakukan ya. Fungsi ini dilakukan oleh kesadaran ya yang mengarahkan ke pintu batin gitu ya. Nah, ketika dia mengarahkan ke pintu batin, setelah itu apa? Setelah mengarahkan setelah lenyap, kenapa dia mengarahkan pintu batin? Setelah lenyap dari apa, teman-teman? Setelah lenyap kesadaran apa? Santirana. Iya, kesadaran santirana. Kita pernah belajar loh ya, Anantara Pacayana Pacayo bab 8 ya. Di Anantara Pacayana Pacayo di bab 8 itu adalah tanpa jeda. Tanpa jeda artinya proses santirana setelah upadati bangga muncul berlangsung lenyap, tanpa jeda akan diikuti oleh wotapana. Tapi ingat tadi di investigasinya udah jadi 3 tuh, ya. Karena di investigasi sudah jadi 3, apa yang terjadi? Udah pasti menyenangkan, sangat menyenangkan, atau tidak menyenangkan, ya. Sehingga ketika diputuskan, apa yang terjadi? Kalau diputuskannya sangat menyenangkan, loba atau somanasa. Kalau itu baik, jadi aku salah. Kalau itu buruk, jadi keserakahan. Kalau tidak menyenangkan, pasti jadi dosa. Jadi memang ini sebuah rangkaian ya. Jadi makanya kenapa kesadaran fungsi daripada memutuskan atau wotapana ini memiliki fungsi dilakukan oleh kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin. Jadi yang memutuskan adalah pintu batin. Kalau kita bicara wotapana, berarti wotapana itu yang memutuskan adalah pintu batin. Jadi kalau mata ini saya melihat caku winyana yang berfungsi sebagai dasana, ya. Lalu telinga kita sota winyana yang berfungsi sebagai sawana,
hidung kita yang berfungsi sebagai gayana, lidah kita yang berfungsi sebagai sayana, atau tubuh kita yang berfungsi sebagai pusana, dia bukan, setelah diterima, diperiksa, dia bukan roh, dia bukan diri, karena kekosongan, dia bukan makhluk, tapi yang memutuskannya adalah si Manodwara. Manodwara itu di pintu batin, gitu ya teman-teman. Nah, setelah lenyapnya santirana atau kesadaran atau fungsi investigasi atau kesadaran memeriksa ya. Nah, setelah itu kesadaran yang setelah ini apa yang terjadi? Nah, setelah ini maka kalau kita bicara kesadaran memutuskan ini ya teman-teman ya, muncul untuk kesadaran ini, kesadaran memutuskan, itu kalimatnya ya. Kesadaran memutuskan itu muncul untuk apa dia? Kalimat ini penting nih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk menentukan kalimatnya. Menentukan apakah objek yang telah diinvestigasi, yang telah diperiksa, atau diinvestigasi, gitu ya. Sebelumnya tentu adalah objek baik atau objek buruk. Tuh, teman-teman sekalian. Dia memutuskan ini objek baik atau buruk. Nanti kalau kita bicara Yoniso dan Ayoniso Manasikara, teman-teman harus tahu bahwa yang memutuskan karena di pintu batin, maka pintu batinnya cetasika yang bermain harus di keluarga Sadasati, Hiriotapa, Aloba, Dosa, Tatra, Majatatra. Kalau kayak pasadi cita pasadi kaya lahuta cita lahuta, kalau 19 Sobana Sadarana Cetasika itu muncul, pasti diputuskannya dengan baik terus. Mau karma buruk berbuah, tidak menyenangkan, diputuskannya baik. Bisa begitu? Bisa. Kan saya mengatakan begini contoh. Contoh ya, ini kita bikin contoh. Anda misalnya jatuh dari motor. Kenapa Anda bisa jatuh dari motor? Ternyata sebelum kejadian Anda jatuh dari motor, ada seseorang, ada motor orang lain yang memepet. Ya, memepet itu kalimat betul nggak sih? Ya, nggak apa-apa lah ya. Memepet motor Anda sehingga Anda kaget dan Anda terjatuh. Kalau kita melihat cerita ini banyak orang yang mengambil sebuah konsep kesimpulan bahwa yang salah adalah motor yang memepet motor Anda sehingga Anda terjatuh. Setuju ya teman-teman? Orang lain akan menilai, akan menerima, sepakat pasti, dan kalau kita survei misalnya orang yang melihat kejadian ini pasti dia akan menyalahkan orang ini, orang lain yang memepet motor kita sehingga kita terjatuh. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita kembali fungsi kica tadi ya, kalau kita terjatuh berarti apa yang luka? Tubuh ya, gitu kan teman-teman? Berarti tubuh kita yang disebut kaya winyana tadi, kaya winyananya mengalami apa? Suka apa duka kalau jatuh? Duka. Ya, kita bicara duka nih ya sekarang ya. Kita bicara duka. Sakit pasti duka. Ya.
ketika tubuh Anda jatuh karena sekarang kita bicara dari sisi abhidhamma, bukan dari sisi konsep yang dibangun oleh orang lain disebut panyati tadi ya. Kalau konsep panyati tentu yang membuat Anda jatuh ini adalah si motor ini. Setuju ya? Motor ini kebetulan kabur. Gitu kan? Nah, karena dia kabur, teman-teman sekalian, orang akan berempati sama Anda bahwa orang ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab sehingga Anda terluka dan jatuh. Itu yang dibangun dari konsep panyati. Tapi kalau kita nanti berbicara fungsi kicca, Anda mengalami duka, tubuh Anda, kaya winyana Anda sakit, itu kita lihat dia sedang menjalankan fungsinya. Fungsinya apa? Fungsi pusana. Betul nggak? Fungsinya apa teman-teman? Fungsinya fungsi pusana kan? Pusana. Fungsi pusana Anda yang mengalami duka. Gitu kan? Kenapa Anda bisa mengalami duka? Ini kita balik ke sini. Kenapa Anda bisa mengalami duka? Di sini kan duka nih, tubuh ya. Tuh, duka ya, teman-teman ya. Kenapa Anda bisa mengalami duka? Kalau Anda mengalami duka sakit, tadi orang lain akan menyalahkan motor tadi. Menyalahkan motor orang lain yang kebetulan kabur. Tapi kalau kita kembali ke ajaran Buddha, duka yang saya alami karena warnanya hijau nih. Nanti di kitab Dhamma Sangga ini kita belajar hijau ini terjadi yang 7 ini karena akibat lebih banyak di masa lalu melakukan perbuatan yang warna merah. Perbuatan semua yang berwarna merah ini akan berakibat ke yang warna hijau 7 ini. Jadi sekarang kita tahu duka yang kita alami dari pusana tubuh yang terluka itu adalah buah. Hijau kan wipaka kan buah ya. Saya tanya buah dari siapa? Teman-teman, buah dari siapa? Buah dari siapa nih kita jatuh? Aku salah siapa? Buah dari aku salah yang siapa? Jatuh. Aku salah siapa? Yang jatuh. Kita. Buah dari aku salah kita jadi terjatuh, kita mengalami duka. Nah sekarang kalau seperti itu, pantaskah kita menyalahkan orang lain? Pantaskah kita menyalahkan orang lain? Ini yang terjadi kan teman-teman ya? Semua penderitaan kita, semua kesulitan kita, semua malapetaka yang terjadi dalam present moment kita ini pasti ada sebabnya. Karena orang lain iri, karena orang lain nggak senang saya maju, karena orang lain nggak senang saya hebat, karena orang lain nggak senang saya lebih hebat dari mereka. Ya, ketika kita jatuh, mereka akan lebih senang menyaksikan seperti itu. Padahal 8 kondisi dunia ataloka dhamma, kaya miskin, suka duka, hina mulia, dipuji dicela, terkenal dan tidak terkenal, itu karena buah. Karena buah. Buah dari masa lalu. Karena ini buah dari masa lalu kita, pertanyaannya pantaskah kita menyalahkan orang lain? Tidak pantas kita menyalahkan orang lain. Kalau kita terjatuh, apa yang terjadi? Kalau saya terjatuh, apa yang terjadi? Saya akan bangkit berdiri, lalu saya teriaki orang ini. Dengan ucapan, dengan umpatan, kata-kata kasar. Semua kebun binatang keluar pasti. Nah, kalau seperti itu, apa yang terjadi? Saya telah menerimanya, menerima objek pusananya, diterimanya UPK, tapi saya periksanya dengan cara tidak menyenangkan. Karena tidak menyenangkan, maka diputuskannya, wotapananya jadi apa? Aku salah atau aku salah? Objek yang baik atau objek yang buruk? Objek yang buruk. Karena dia menjadi objek yang buruk. Kalau objek itu buruk, berarti saya memutuskannya dengan cara ayoniso manasikara.
saya memutuskannya dengan cara ayoniso manasikara, tidak dengan perhatian, tidak dengan mindfulness. Tapi sekarang kalau saya memahami bahwa saya jatuh ini karena ada buah karma buruk saya di masa lalu yang berbuah, dan saya tidak menyalahkan orang ini, saya menyadari dengan mindfulness, saya menerima ini sebagai buah dari karma saya di masa lalu, saya menyadari bahwa ini menjadi tekad buat saya untuk terus melakukan kebaikan, karena karma buruk saya ternyata masih banyak, maka ketika saya putuskan, saya memutuskannya dengan cara yoniso manasikara. Kalau saya putuskan dengan yoniso manasikara, semua objek yang buruk saya putuskan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi objek yang baik. Walaupun buruk dia. Gitu. Ya. Walaupun buruk, saya memutuskannya dengan cara baik. Oh, saya terjatuh ini karena buah karma saya dari masa lalu. Berarti hutang saya berkurang. Dan dia tidak perlu mengumpatkan kalimat-kalimat kasar ke orang tersebut. Saya terima kasih sama orang tersebut. Gara-gara orang tersebut, karma buruk saya jadi cepat berbuah. Apakah kita bisa seperti itu? Tentu sulit. Karena kenapa? Karena kita kan belum terlatih. Kalau motor jatuh, kita disenggol orang, jatuh, lalu saya berdiri, lalu saya marah-marah, saya timpuk orang itu sudah nggak usah saya latih pun, itu akan mudah muncul dari kilesa, kekotoran batin saya, dari anusaya kilesa, dari witikama kilesa, maupun dari pariyutthana kilesa saya muncul. Bahkan kekotoran batin yang latihan yang paling dalam itu bukan mengumpat dalam bentuk kekotoran batin yang kasar. Karena tidak perlu dilatih, karena sudah ada kondisi yang memunculkan itu. Tapi untuk bisa memunculkan kondisi yoniso manasikara, itu yang sulit. Ya, teman-teman, itu yang sulit pasti. Karena kita membutuhkan latihan. Ya. Dan latihan itu pun hasil dari hasil perenungan, dari hasil belajar pariyati dhamma seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Ini saya hapus ya, teman-teman. Nah, jadi apa itu Wotapana? Wotapana atau kesalahan memutuskan itu ya teman-teman ya. Tadi kan sudah tahu ya, dia munculnya dan bisa baik atau kalau kita berbicara di proses di buku Dhammasanggani gitu kalimatnya ya. Sejak awal proses hingga tahapan memutuskan dari Atita Bawangga gitu ya, dari Atita Bawangga sampai kesadaran Wotapana di sini yang kita putuskan ini teman-teman, Wotapana ya, kita bahas ya. Ya. Objeknya belum dikenali dengan baik dan sempurna. Dari Atita Bawangga sampai ke kesadaran memeriksa diputuskan di sini itu ya, sampai diputuskan ternyata kalimat dalam kitab Dhammasanggani karakteristiknya ya, karakteristik, kalau kita bicara karakteristik Wotapana, maka objek belum dikenali. Objek belum dikenali dengan baik dan sempurna. Kenapa objeknya belum dikenali secara baik dan sempurna? Karena pasti Anda putuskannya jadi buruk, jadi buruk. Baik belum tentu buruk, belum tentu baik, pasti diburuk juga. Kan begitu. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena karakteristik dari Wotapana, objeknya belum dikenali secara sempurna. Kok belum dikenali secara sempurna? Karena proses witi dari pincu panca indera, ya, kesadaran memutuskan itu terus adalah kesadaran mengarahkan ke pintu batin. Lalu dari kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin muncul dalam proses. Setelah yang pertama berfungsi sebagai kesadaran memutuskan, sedangkan kesadaran yang kedua berfungsi sebagai mengarahkan ke pintu batin. Kan dua. Kan dia punya dua fungsi itu. Fungsinya sebagai kesadaran memutuskan, tapi juga mengarahkan ke pintu batin, gitu kan? Karena kan yang namanya Wotapana itu kan adanya di Mano Dwara Wajana.
Jadi artinya ketika dia putuskan, dia berfungsi punya dua kesadaran kan, kesadaran yang mengarahkan ke pintu panca indera, ke pintu batin, tetapi juga kesadaran untuk memutuskan. Ya, untuk di pintu apa dia ini? Untuk berlaku di pintu panca indera. Contohnya begini, teman-teman. Saya teruskan dengan gambar Witi tadi ya. Kita sudah bicara tadi apakah itu Atita Bawangga, apakah itu Bawangga Calana, apakah itu Bawangga Paceda. Lalu kita penggal, kita sudah bahas itu. Kita juga sudah bahas yang mengarahkan awajana, gitu ya. Kita juga sudah membahas tentang Pancadwara, baik itu Dasana, Cakuwinyana, Sotawinyana, Gandawinyana, Kayawinyana, Jiwawinyana, dan itu sudah. Lalu Sampaticana dan Santirana sudah. Kita sudah bahas ini ya. Lihat nih, kenapa warnanya, ini sebenarnya warnanya hijau. Tapi saya hitamin karena ini adalah wipaka masa lalu. Kalau ini yang hijau ini, dari Cakuwinyana, Sotawinyana, Gandawinyana, Kayawinyana, atau Jiwawinyana, Sampatirana dan Santirana adalah wipaka saat ini. Gitu ya. Karena dia wipaka saat ini, maka waktu diputuskan apa? Warnanya kuning. Kuning itu adalah fungsional. Tadi saya katakan, karakteristiknya apa? Karakteristiknya dari Atita Bawangga sampai ke Wotapana nih, di sini, objeknya belum dikenali secara dengan baik dan sempurna. Jadi objek ini belum dikenali secara baik dan sempurna. Ya. Kenapa belum bisa dikenali secara baik dan sempurna? Karena Wotapana ini, tadi kalimatnya pakai warna merah, ya, dan selesai ya. Karena Wotapana ini, kalau ini di pintu panca indera kan, di pintu panca indera kan, Pancadwara ya. Karena di pintu Pancadwara, kenapa kok tidak sempurna? Karena dia punya fungsi. Ya, di sini ada kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin. Satu sisi dia juga harus memutuskan gitu. Dia juga mengarahkan ke pintu batin. Kalau pintu batin berapa? Pintu batin kan 12 kan, 12 gerbong ya, masih ingat ya? Ini kan kalau pintu Pancadwara kan 17 gerbong. Kalau pintu Manodwara berapa gerbong? Manodwara kan hanya 12 gerbong. 12 gerbong dari mana? Ya, dari Bawangga, Bawangga Calana, Bawangga Paceda, langsung ke Manodwara. Nggak ada Wotapana nih, saya fokus pakai warna kuning. Ya, dia langsung warnanya warna hijau, kuning. Tuh, nih tuh. Kalau di pintu batin nggak perlu mengarah, nggak perlu mengarahkan, dia sudah jadi pintu batin di sini. Ya, makanya kenapa tadi sehingga kesadaran kesadaran ini sangat kalimatnya di pintu panca indera ini dia memiliki dua fungsi ya. Dia fungsi di pintu panca indera ini dia punya dua fungsi memutuskan dan fungsi sebagai mengarahkan ke pintu batin. Jadi ini untuk kasus ini yang di panca indera seperti ini. Tapi sementara di pintu batin dia hanya fungsi sebagai apa? Sebagai apa, teman-teman? Hanya Wotapana saja. Tuh. Jadi kalau di pintu panca, kalau kita bicara di pintu Pancadwara, ini yang sangat amat kenapa menjadi objeknya belum dikenali dengan baik karena dia menjalankan dua fungsi ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara hal ini, maka di buku kitab Dhamma Sanggani untuk kasus Wotapana nggak ada pemahaman karakteristik, manifestasi, sebab terdekat gitu ya, itu nggak ada. Saya tidak menemukan itu ya. Ya, karena dia sekarang ini warnanya apa nih teman-teman? Ini kuning kan warnanya kan? Ini juga kuning ya, maka pintu mengarahkan atau awajana dan pintu memutuskan hanya sebagai warna kuning. Apa warna kuning itu dalam cita? Kita sepakat warna kuning itu apa?
Kriya. Iya, kalau kita bicara kriya berarti apa? Fungsional. Iya, hanya fungsional saja. Hanya menjalankan fungsinya saja. Nanti saya akan jelaskan apa itu arti fungsional dulu ya. Ya teman-teman tahu. Ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa itu arti fungsional ya. Kalau kita bicara arti fungsional nih teman-teman ya. Kita bicara arti fungsional ya teman-teman. Kalimat diterjemahkannya gini, kalau fungsional itu kalimatnya yang keren sih sebenarnya keren. Hanya melakukan semata. Hanya kalimatnya hanya melakukan semata gitu loh. Hanya melakukan semata saja. Apa artinya? Dia tidak menimbulkan potensi karma. Tidak menimbulkan potensi karma. Ya, tidak menimbulkan potensi karma. Dan semua kesadaran fungsional, ya, semua kesadaran fungsional belum mencapai kama, belum mencapai jawana. Semua kesadaran fungsional itu belum mencapai kama atau jawana atau impuls kalau di buku Pak di bukunya mungkin yang mulia Asim Keminda, ya tidak mencapai impuls kesadaran karena jadi kalau diibaratkan seperti sekuntum bunga itu yang terbang bersama angin. Jadi dia belum bisa menjadi bunga yang utuh. Ketika dia muncul sebagai bunga, tapi bunganya terbang bersama angin. Sekarang kan angin lagi besar ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bunga yang terbang bersama angin karena tercabut dari pohon dan akarnya. Karena dia tercabut dari pohon dan akarnya, maka tidak bisa berkembang, tidak bisa menghasilkan gitu ya. Dalam kitab Dhamma Sanggani dikatakan begitu. Kenapa disebut impuls? Itu ibarat seperti pohon yang terbang bersama angin, bunganya yang terbang bersama angin karena kenapa? Karena pohonnya udah tercabut dari akarnya. Karena dia tercabut dari akarnya, maka tidak akan bisa berkembang. Kalau tidak bisa berkembang, maka tidak bisa menghasilkan. Tidak bisa menghasilkan apa? Tidak menghasilkan buah. Karena tidak menghasilkan buah, maka ini hanya melakukan semata. Gitu, teman-teman sekalian. Ya. Karena dia tidak menghasilkan buah, maka apa yang terjadi, teman-teman? Sebaliknya dengan kesadaran fungsional akan telah mencapai kalau ini yang belum mencapai impuls ya, tapi atau mencapai jawana. Kalau kesadaran sudah mencapai jawana ini kan sebelum nih kalimatnya, sebelum mencapai jawana atau impuls. Nah, sekarang bagaimana kalau perbuatan fungsional itu sudah mencapai jawana atau impuls, gitu ya teman-teman. Kalau ini kan tadi dibahasakan kalau sebelum mencapai jawana seperti apa? Bunga terbang ya, tadi ya bunga terbang. Kenapa bunga bisa terbang? Karena pohonnya sudah terangkat, gitu ya. Sementara kesadaran fungsional yang sudah mencapai kondisi impuls, maka kesadarannya tidak akan berbuah. Kalau sudah sampai di jawana, maka kesadarannya tidak berbuah. Kalau sudah sampai jawana, tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah, teman-teman sekalian? Karena kembali nih ke contohnya ya, kenapa tidak berbunga? Karena akarnya sudah pohon ini kenapa tidak berbunga? Karena pohonnya akarnya sudah hancur. Kalau pohon akarnya sudah hancur tidak berbuah. Akarnya itu apa? Kekotoran batin. Siapa yang akarnya sudah hancur? Mereka yaitu tiga orang, yaitu tiga makhluk, yaitu apa?
arahat, arahata, paceka Buddha, lalu sama Buddha. Gitu teman-teman. Makanya kenapa perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahat, oleh seorang paceka Buddha, oleh sama Buddha tidak berbuah? Kenapa tidak berbuah? Diibaratkan seperti sekuntum bunga yang berasal dari sebatang pohon yang akarnya sudah hancur. Begitu teman-teman. Ya. Nah, kesadaran fungsional ini juga bisa dapat kalau kita belajar di bab 8 menjadi apa? Abhyakata, ya. Apakah abhyakata itu bisa baik, bisa buruk gitu ya. Ya, abhyakata itu bisa baik gitu. Tapi apakah abhyakata baik atau buruk? Tahu nggak akar abhyakata apa teman-teman? Loba, dosa, Oh moha. iya, jadi abhyakata itu pasti apa? Kesan fungsinya tidak sesuai dengan akar yang tidak Baik. baik. Pasti akarnya apa? Pasti akarnya baik, yaitu aloba, adosa, dan Moha. berarti dia minimal adalah kusala hetu. Ya, dia pasti adalah kusala hetu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau akar yang tidak baik tidak akan menyertai fungsional. Ya, akar yang tidak baik tidak mungkin menyertai kesadaran fungsional, gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Apalagi ya? Kalimat fungsional ini dalam buku-buku misalnya bisa saja tulisannya jadi begini. Kalimat bahasa Palinya ya. Newa kusala ya. Newa kusala. Apa itu artinya? Salah ini tidak ditentukan, bukan baik dan bukan pula tidak baik. Ya. Bukan gitu ya, bukan kesadaran ini gitu ya. Bukan bukan baik nih ya, bukan baik dan bukan pula gitu ya, tidak baik. Jadi kalimatnya bahasa Palinya newa kusala akusala. Kenapa bisa begitu teman-teman? Karena tiada sebab dia. Tidak ada sebab. Karena tidak ada sebab atau tidak ada kondisi yang produktif. Tuh, gitu teman-teman. Ya, kalau tidak ada kondisi yang produktif, karena tidak ada kondisi yang produktif, maka tidak disebut baik ataupun tidak disebut tidak baik. Maka kesadaran fungsional ini artinya apa? Sekali lagi, bukan buah dari kama. Yang jadi buah dari kama adalah wipaka. Dan kita sepakat, teman-teman, kita pakai warna fungsi pica, masih ingat, sepakat kita kesadaran fungsi ini menjadi apa tuh? Wotapana itu warnanya apa? Kuning ya. Kuning itu apa artinya? Kuning itu artinya adalah kirya fungsional ya. Tuh, tadi kita bicara bahwa ketika kita bicara mano yang disebut sebagai wotapana, untuk di pintu batin dia hanya jadi mano, wotapana saja. Tapi untuk di pintu panca indera dia punya dua fungsi, yaitu fungsi awajana yang mengarahkan, juga fungsi wotapana memutuskan. Karena dia punya dua fungsi tadi apa kalimatnya? Teman-teman masih ingat kalimatnya? Objeknya belum sempurna. Ya. Saya pikir begitu Romo Ardi ya.
Apa perlu saya tambahkan? Udah jam 9. Sadu. Ya, semakin menarik Romo ya dengan pembelajaran fungsi Watapana ini. Poinnya adalah saat memutuskan hati-hati, harus diiringi dengan Yoniso Manasikara agar khususnya karma buruk yang kita terima itu jangan membuat kita melakukan karma buruk yang baru ya Romo ya. Betul. Baik. Waktunya sudah lewat 3 menit, mungkin satu pertanyaan bila mana ada Rama-Rama nih kalian Emita yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya nih Mo ya, yang tadi mengenai cerita mengenai kalau kita mengendarai motor itu jatuh, itu adalah kusala karma kita sendiri kan. Nah, bila kita bukannya mengendarai, kita misalnya dibonceng, kita naik ojek atau dibonceng oleh seseorang dan jatuh, itu apa juga kusala karma kita juga sendiri? Iya. Sama nggak gitu? Karena semua present moment yang kita temui dalam kehidupan ini karma kita. Karena kenapa kita jatuhnya berduaan? Ya kita punya hubungan karma dengan orang ini. Jadi tetap semua karma kita. Misalnya kita naik pesawat nih, terus naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya jatuh. Ya, apakah itu semua karma bersamaan orangnya? Enggak, kita punya karma masing-masing, nggak ada karma bersamaan, tapi berbuah di momen itu semuanya pada saat yang sama gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, setelah kita belajar tentang fungsi kica ini, kita akan tambah pemahaman dhamma yang cukup untuk tidak serta-merta mudah memutuskan sesuatu dengan tidak dengan Yoniso Manasikara atau tidak dengan Ayoniso Manasikara, sehingga semua yang kita terima dalam kehidupan kita saat ini, mau baik kek, mau buruk kek, kita putuskannya harus dengan baik, gitu ya. Ketika kita menerima karma buruk, putuskan dengan baik. Untung saya masih. Kata orang Jawa ada kalimat untung Ibu, karena Ibu Rama ini kan tinggal di Jawa nih. Di Jawa itu ada saya tidak bicara suku ya, saya bicara di Pulau Jawa ada pemahaman orang. Ada kata untung. Jadi kalau orang tabrakan, misalnya cuman kakinya yang lecet, untung cuman kakinya gitu. Ya, jadi kalimat untung itu menguntungkan. Itu ya Bu Ramani. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Ya, kalau bicara untung selalu bersyukur, itu praktek damanya sudah tinggi Romo ya. Saat menerima kusala wipaka kama. Baik, sudah lewat 5 menit, Romo. Ya, terima kasih Romo Ardi. Closing statement-nya. Ya, tadi saya mengatakan begini Romo Ardi dan teman-teman, bahwa dengan kita belajar Watapana, kita harus lebih mindfulness kalimat saya, untuk lebih penuh dengan perhatian, sehingga diputuskannya semuanya selalu baik. Kalau karma buruk berbuah, putusin baik. Karma baik berbuah, putusin baik. Sehingga pada saatnya kita jadi menambah parami terus, ya. Kalau kita tidak punya pandangan benar, maka semua yang baik jadi kita putuskan bisa jadi jahat, bisa jadi buruk, bisa jadi keserakahan gitu ya. Apalagi keputusan yang buruk gitu loh. Maka dari itu betapa pentingnya belajar Pariyati Dhamma. Mudah-mudahan pelajaran Abhidhamma kelas kita di Wihara Sasana ini menjadi salah satu bagian kecil dari Pariyati Dhamma yang ada di Indonesia. Terima kasih. Semoga Buddha Sasana terus tumbuh. Sadu. Baik, Rama-Ramani kalian Nimita, selanjutnya mari kita lakukan pelimpahan jasa dengan bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur dan juga semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Dan semoga jasa kebajikan ini dapat mendukung untuk mengikis kilesa hingga pencapaian nibbana. Handa mayang patidanang karo mase punya sidanita tanca bagino hontu satananta pamanaka yebiya gunawan taca mayang mata pitadayo ditame capya ditawa
anye majatawerino tata titanti lokasming te buma catuyo nika pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana be anumo dan tute sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwedayo maya dinana pujanang anumo dana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino ema padan japa hontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya mari kita tutup kelas dengan pembacaan nama Karapata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Rama Ramani Kalanamita, terima kasih sudah bergabung di kelas Sabidama Bab 3. Jaga kesehatan, Sukhi Hontu, Namo Buddhaya. Namo Dana, Romo Rubi. Terima kasih, Romo Ardi dan teman-teman sekalian. Terima kasih, Mo. Selalu bahagia selalu ya. Aduh, Romo, makasih Romo. Aduh. Sama-sama.